Seorang guru olahraga berinisial AM tega mencabuli siswinya sendiri selama 3 tahun. Kasus tersebut terungkap setelah orang tua korban curiga atas perilaku anaknya yang sering berkomunikasi dengan tersangka. AM adalah seorang guru olahraga di salah satu SMP di Jakarta Barat. AM ditetapkan sebagai tersangka setelah ketahuan mencabuli salah satu siswinya selama 3 tahun. Pencabulan terhadap korban terjadi di berbagai tempat, mulai di rumah kos hingga hotel. Gelagat korban belakangan dicurigai oleh orang tua korban. Tersangka sering menghubungi anaknya, orang tua korban, dan terus bertanya, dan akhirnya korban mengaku atas perbuatan yang dilakukan sang guru hingga akhirnya orang tua korban melaporkan tersangka ke Polres Jakarta Barat. Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Julius Audi Latuheru, Kapolres Jakarta Barat. Baik, selamat siang Pak Audi. Selamat siang. Baik, Pak Audi, apakah dari penyelidikan pihak kepolisian hanya ada satu korban dari pelaku, Pak, atau ada korban-korban lain yang ditemukan dari pihak kepolisian? Ya, saat ini kita sedang melakukan pendalaman apakah selain korban ada juga korban-korban lain, apakah murid langsung atau mungkin teman-teman korban. Nanti kalau ada perkembangan akan kita update lagi. Baik, Pak Audi, berdasarkan pengakuan korban, pencabulan ini sudah terjadi selama 3 tahun. Mengapa akhirnya baru bisa terungkap atau baru melaporkan sekarang? Ya, sebetulnya selama 3 tahun itu orang tua korban belum mengetahui atau belum curiga. Jadi orang tuanya menyangka bahwa tidak mungkin itu terjadi karena anaknya juga masih kecil. Dan ternyata setelah 3 tahun kemudian sikap anaknya itu mulai mencurigakan, dan akhirnya diketahui oleh ibu dari korban bahwa ternyata itu sudah berlangsung selama 3 tahun atau sejak korban berusia 13 tahun begitu. Tapi korban dan pelaku ini ada saling komunikasi, Pak. Apakah bentuk komunikasinya ini ada sifat pemaksaan atau keduanya saling berkomunikasi dengan baik? Ya, kita tidak bisa mengatakan pemaksaan atau tidak, tapi yang pasti bahwa korban ketika itu masih kecil. Anda bisa bayangkan kalau anak kecil dibujuk rayu dengan memberikan hadiah-hadiah dan diberi perlakuan khusus, tentunya si anak kecil ini akan menjadi suka. Dan pelaku adalah seorang pendidik, dia sangat mengerti kejiwaan siswanya, dan dia tahu persis kapan siswa ini suka sama dia, dan kemudian diajak untuk melakukan hubungan spesial seperti itu. Jadi memang ada iming-iming hadiah yang diberikan pelaku kepada korban, Pak Audi? Betul, jadi pelaku ini sudah mendekati korban cukup lama, memberikan hadiah-hadiah, memberikan perhatian khusus dan sebagainya, diajak jalan, makan, sampai dia meyakini bahwa memang korban sudah suka sama yang bersangkutan atau sama pelaku. Sejauh ini siapa saja saksi yang sudah diperiksa, Pak? Apakah ada indikasi-indikasi lain bahwa tidak hanya satu korbannya, Pak? Ya, kita sudah memeriksa ada 4 saksi. 4 saksi itu adalah teman korban, kakak korban, dan terakhir karyawati hotel, di mana yang terakhir mereka melakukan hubungan intim. Baik, pasal yang akan dikenakan dan ancaman hukuman bagi pelaku? Kita kenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Itu ancamannya 15 tahun. Bahkan di dalam undang-undang ini disebutkan jika pelakunya adalah orang tua, wali, atau orang tua yang berhubungan keluarga, kemudian pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, dan aparat yang menangani perlindungan anak, itu bisa saja ditambah 1/3 dari hukumannya. Baik, bagaimana kondisi korban saat ini, Pak Audi? Saat ini korban sedang dalam penanganan psikolog. Jadi mulai saat ini korban mulai sadar bahwa ternyata dia selama ini ditipu. Apalagi belakangan diketahui bahwa
ada informasi pelaku itu akan menikah dengan orang lain. Sehingga sekarang korban dalam keadaan tergoncang, dan mudah-mudahan kita mohon doa masyarakat supaya kejiwaan yang bersangkutan bisa pulih kembali. Baik. Terima kasih Kombes Pol Julius Audi S. Latuheru, Kapolres Jakarta Barat sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.